keadaan sehat dan baik semuanya. Meskipun kita dalam kondisi yang tidak baik, tetapi kita boleh bersyukur di saat ini. Kita boleh menyaksikan tayangan ini untuk kita sama-sama mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekalipun sudah lama kita tidak bertemu beribadah sekolah minggu di gereja karena saat ini ada virus corona yang mengharuskan kita tetap tinggal di rumah. Tetapi lewat tayangan ini, mari kita sama-sama membawa pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, dan kita mengagungkan nama Tuhan sebab Dia Allah yang besar, Allah yang kuat. Mari kita nyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Beribadah kepadamu. Mari Tuhan berkati kami, lindungi kami, dan biarlah ibadah kami pada hari ini diberkati oleh Tuhan dari permulaan sampai pada akhirnya. Engkau urapi guru-guru yang akan melayani, bahkan yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Ajar kami senantiasa berharap dan berpegang teguh kepada Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, mari kita bangkit semua berdiri. Meskipun ada di rumah, kita bangkit semua berdiri. Kita nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari
Tuhan yang diceritakan sebentar bisa dimengerti, dipahami oleh semua adik-adik. Kita nyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Saatnya tiba kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian sudah memuji, memuliakan Tuhan. Saatnya tiba kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah pada hari ini. Biarlah Tuhan, pujian yang telah kami naikkan boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua supaya kami boleh mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu Guru punya satu games ya. Gamesnya yaitu mengikuti gerakan. Adik-adik siap di rumah? Jadi adik-adik nanti akan mengikuti gerakan yang Ibu Guru lakukan ya, kakak lakukan. Adik-adik akan ikuti di rumah. Contoh ya, kalau kakak gini, kalian juga harus kayak gini ya. Oke, adik-adik siap semua di rumahnya? Oke, boleh berdiri deh. Oke, sudah berdiri? Siap. Gerakan pertama. Baik. Gerakan kedua. Tunggu ya, Ibu simpan dulu Alkitabnya. Gerakan kedua. Gerakan ketiga. Bagus sekali. Terima kasih untuk adik-adik di rumah yang sudah mengikuti gerakan dari guru. Oke, sekarang kita akan mulai dengarkan ceritanya ya. Ada suatu hari, orang-orang Israel berkumpul di halaman depan pintu gerbang air. Waktu itu, ada seorang ahli kitab yang bernama Ezra. Ingat ya namanya siapa? Ya, Ezra. Ezra membawa sebuah kitab yang berisi sebuah kitab hukum Taurat dan membacakannya untuk orang-orang banyak yang ada di situ. Dan orang-orang banyak di situ berkumpul untuk mendengarkan isi dari kitab Taurat yang dibacakan oleh Ezra. Sewaktu Ezra membuka kitab itu dan mulai membacakannya, orang banyak bangkit berdiri dan mendengarkan. Orang banyak bangkit berdiri mendengarkan dengan baik. Lalu Ezra membaca Alkitab itu. Tahu nggak? Pembacaan kitab itu dimulai dari pagi sampai tengah hari, sampai siang hari. Wah, lama ya. Dan semua orang tetap mendengarkan, ya. Meskipun lama dari pagi sampai siang, orang-orang tetap mendengarkan dengan baik. Ezra membaca kitab Taurat itu kepada orang banyak dan bagian-bagiannya, pokoknya secara detail dibacakan, ya, supaya orang-orang yang ada di situ
mengerti tentang firman Tuhan. Nah, setelah membaca firman Tuhan yang disampaikan kepada orang banyak itu, Ezra lalu memuji Tuhan. Seperti tadi yang dilakukan anak-anak, memuji Tuhan. Ketika Ezra memuji Tuhan, orang banyak yang ada di situ juga mengikuti memuji Tuhan dengan bersukacita. Dan sewaktu Ezra membaca kitab yang di bawah itu, orang-orang banyak yang ada di situ ikut juga mengajarkan. Jadi seperti ini. Waktu Ezra membacakan seperti ini, ada orang lain di sana juga ikut mengajarkan apa yang dikatakan oleh Ezra. Jadi orang-orang banyak yang mencontoh Ezra memberitakan firman Tuhan. Nah, waktu Ezra memuji Tuhan dengan sukacita, orang lain juga ikut memuji Tuhan dengan sukacita, bukan ngasal-ngasal, tetapi dengan sukacita. Ketika dia membacakan firman Tuhan untuk orang banyak, ada orang-orang di situ mendengar dan juga ikut mengajarkan. Ya, mengajarkan lagi kembali kepada orang lain. Sehingga bertambah banyaklah orang yang mengerti tentang firman Tuhan. Berarti Ezra di sini sudah memberikan contoh yang baik untuk orang-orang yang ada di situ. Nah, anak-anak sekolah minggu, kalian juga bisa. Kakak juga bisa. Semua kita juga bisa menjadi contoh yang baik seperti yang dilakukan Ezra. Ezra menjadi contoh yang baik. Gimana dong caranya menjadi contoh yang baik, Kakak? Boleh, Kakak mau kasih tahu gimana caranya menjadi contoh yang baik. Mau tahu? Baik. Caranya adalah dengan kita menjadi teladan yang baik. Ingat yang pertama, dengan kita menjadi teladan yang baik. Lalu yang kedua, berani melakukan apa yang benar. Apa yang kedua? Berani melakukan apa yang benar. Nah, contoh seperti ini. Di rumah kan kita sekarang pada di rumah kan ya. Nah, kalau di rumah teriak-teriak, "Mak, Pak, ambilkan air, ambilkan sabun." Ya, seperti itu. Itu teriak-teriak dan menyuruh-nyuruh di rumah, berteriak-teriak, atau ada mbaknya di rumah disuruh, ambilkan dulu, ambilkan." Kayak gitu berteriak-teriak. Ya, apakah itu bagus? Tidak, tetot ya, itu tetot. Tidak bagus. Terus, contoh yang lain lagi, malas cuci tangan. Nah, sekarang kan disuruh cuci tangan sering-sering, sekarang malas cuci tangan. Kayak mana? Itu tidak bagus. Lalu contoh berikutnya, tidak mau bantu orang tua karena di rumah aja ya nonton aja, lihat HP aja, main game aja kerjanya sekarang. Jadi itu tidak baik, Tidak mau lagi bantu orang tua karena HP-nya terus yang dipegang. Jangan gitu ya adik-adik. Terus tidak berolahraga dan makannya mie instan terus. Siapa di sini yang makannya mie instan terus, nggak olahraga? Apalagi nggak olahraga. Itu tidak bagus. Kalau kita terus-terus melakukan perbuatan tidak baik, seperti teriak-teriak menyuruh di rumah, malas cuci tangan, tidak mau bantu orang tua karena nonton terus, tidak olahraga dan tidak makan makanan bergizi, ada teman kita yang lihat, atau bahkan adik kita yang ada di rumah yang tidak tahu apa-apa, dia lihat, oh, kakak saya kayak gitu, saya juga mau contoh deh seperti itu. Jadi tidak boleh ya, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik karena itu akan dicontoh oleh orang yang melihat kita. Jadi, oleh sebab itu setiap hal yang kita lakukan atau kita katakan selalu dilihat, ada orang yang melihat dan bisa diikuti atau dicontoh untuk dilakukan. Kalau kamu di rumah malas olahraga, ada orang yang lain yang lihat, teman kamu atau adik kamu, kakak saya malas olahraga, saya juga malas olahraga deh. Tidak boleh seperti itu. Jadi ayo anak-anak sekolah minggu, kita menjadi teladan yang baik dan berani melakukan apa yang benar. Ingat ya.
Kita menjadi teladan yang baik dan berani melakukan hal yang benar. Seperti yang ada di Alkitab. Mari kita membuka Alkitab kita. Adik-adik yang ada Alkitabnya, silakan buka di 1 Timotius 4, 1 Timotius 4 ayat 12b. Ayat 12b dikatakan di situ, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu. Jadi apa? Dari kita menjadi teladan dari kata-kata kita dan dari tingkah laku kita, karena orang-orang akan melihat, mendengar apa yang kita katakan dan akan diikuti. Nah, kalau kamu jadi teladan, harus hal yang baik yang dikatakan, harus hal yang baik yang dilakukan supaya orang-orang mengikuti. Anak-anak sekolah minggu, mulai saat ini ayo kita menjadi teladan dan berani melakukan hal yang benar. Contohnya tadi, kalau mau menyuruh di rumahnya, Mama tolong dulu ambilkan handukku, atau Papa tolong dulu ambilkan sabun, pakai kata tolong. Contoh yang kedua tadi, malas cuci tangan. Sekarang pokoknya harus rajin cuci tangan supaya adik-adiknya yang di rumah, kalau ada adiknya bisa lihat, ataukah kakaknya yang lihat, bisa kan diikuti. Terus rajin cuci tangan, apalagi rajin olahraga. Kalau kamu tiap pagi bangun olahraga, adikmu akan lihat, wah kakak aku rajin olahraga, saya juga mau. Atau makan makanan bergizi, makan sayur, makan buah yang banyak, jangan makan mie instan terus tidak baik. Kemudian rajin bantu orang tua, ada waktunya pegang handphone, ada waktunya nonton. Kalau orang tuanya lagi bekerja, ya dibantu ya, supaya adiknya lihat atau orang lain lihat, wah itu anak sekolah minggu dari mana sih? Oh, dari Bukit Cetran Tepao. Wah, dia bisa bantu orang tuanya, rajin bantu orang tuanya. Jadi yang lihat bisa ikut. Jadi kamu otomatis secara tidak langsung kamu sudah menjadi teladan yang baik. Oke? Jadi semua yang kita lakukan itu dilihat sama orang lain dan bisa ditiru, baik atau buruk. Tuhan mau kita lakukan hal yang baik agar kita bisa menjadi contoh yang baik bagi orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin anak-anak sekolah minggu. Amin. Ada gerakan dari cerita firman Tuhan pada saat ini. Ini ya, I will be a good example. Bisa ikuti, ayo anak-anak kita ikuti ya. Semuanya berdiri di rumahnya, ikuti gerakan kakak ya. I will be a good example. Oke, sekali lagi ya. I will be a good example. Oke, sekian firman Tuhan pada saat ini, pada hari ini. Semoga memberkati anak-anak, menjadi teladan dimanapun kalian berada dan berani melakukan hal yang baik. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan pada saat ini. Kami boleh mendengar firman Tuhan biarpun melalui media, biarpun di rumah saja, tapi kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Nah, Tuhan berkati kami semua supaya kami benar-benar menjadi teladan yang baik dan melakukan hal yang benar. Kami boleh berani melakukan hal yang benar. Berkati kami Tuhan, berkati orang tua kami, apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, Engkau juga berkati. Berkati kami sepanjang minggu ini Tuhan, dan kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik sekolah minggu, sampai di sini ibadah kita hari ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, dan hari ini kita sudah belajar firman Tuhan tentang apa? Tentang menjadi teladan. Gimana tadi gerakannya? Coba kita ikuti sama-sama ya. 1, 2, 3. I will be a good example. Sekali lagi deh. I will be a good example. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa minggu depan di ibadah sekolah minggu. Dadah. Tuhan berkati.